terjadi ya, tapi ini dia match point untuk RRQ. Bakal menjadi 2 sama atau 3-1? 2 sama atau 3-1? Oke, MPL Playoff, mana suaranya? Oke, itu dia. Hal yang sudah terlihat seperti di game sebelumnya. Begitu banyak, begitu besar sorak-sorakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pendukung. Yang di sini 3-1, yang di situ 2 sama. Tapi kita lihat aja akan seperti apa lagi. Karena Baloi hampir saja menjadi korban pertama. Wah, ini udah ada info ya. Flicker harus dikeluarkan di bawah menit pertama. Tapi untuk dari segi emblem yang dibawakan nih Om. Yap, dari emblemnya jelas Impurage dipakai oleh Versik. Jadi mengincar untuk burst damage cepat di early game. Assassin juga dipakai oleh dia. Sedangkan berhadapan dengan Akai tadi kalau kita lihat memang Lancelot ada sedikit mungkin keunggulan ya. Dengan kecepatan dia untuk membersihkan isi jungle. Ya, Buset dah, ini Aboy sekali nyembur kayak begitu. Sakit banget. Sakit ya. Dan juga tadi kita lihat bagaimana ada Marky yang membawa Swift. Yang kita tahu, Kari. Sangat cocok. Iya, kalau gak ada Speedy Light Wheel, Yap. itu kan ya cuman tete-tete biasa gitu. Ya kan? Gak maksimal gitu kan. Iya, ngebawa satu like wheel gitu aja gitu. Udah satu gear dilempar-lemparin gitu. Speednya juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi sekarang Marky masih level 3 di bagian bawah. Ada gold buff yang sedang diperebutkan. Tapi di bagian tengah Aboy dan juga Baloyski berjalan bersamaan, rotasi bersamaan. Tapi ada sebuah hal yang bisa mengejutkan. Ditarik tadi Versik tapi harus pergi dari hal tersebut. Wah, ini Phantom Execution-nya udah ngeri banget ya. Jalan berdua dari Baloy dan juga Aboy-nya. Ini udah mulai dibaca juga sama RRQ bagaimana trapping-trapping yang dilakukan. Tapi bentar lagi bakal ada Turtle nih. Ya. Akai versus Lancelot lagi Om. Oke, Lancelot dan ada Torrents yang bisa menjadi senjata untuk Lancelot ya. Kalau memang ingin memenangkan adu retri. Dan kalau kita bisa melihat Diran juga di sini menggunakan Impurage. Oke, itu dia. Look sendirian ada 2 player yang emang mendekatin ke arah tubuhnya. Dairon oke banget main dekat. Tapi untuk Lemon main dekat itu bukan playstyle ya. Sementara sekarang Turtle pun udah mulai dibawa lagi ke area bawah. Geek mulai menguasai. Ada Dairon melihat dari kejauhan tapi sendirian Dairon. Cukup beresiko apabila dia emang mau masuk. Karena sekarang Turtle yang pertama pun akan segera diserahkan untuk Geek Farm. Ya, tapi kalau kita ngeliat di minimap, ternyata di arah bottom lane Skylar ngasih pressure besar untuk Marky nih. Ya, Marky bahkan tertahan tadi ya. Sempat ada di level 3 cukup lama dan hanya bisa melakukan peluk ke turretnya. Yap, Baloi udah level 4 untuk sekarang. Sekarang ada satu lagi Holy Baptism kena karena 2 player. Ada sebuah kejutan, ada sebuah backup yang begitu baik, tepat dilakukan. Ya, dan ternyata di sini gak ada yang membawa Purify sama sekali Om. Ini bakal jadi makanannya Naomi harus. Iya, tapi memang di early tadi Naomi sempat untuk melakukan setup. Cuman belum ada damage yang mumpuni dari Skylar karena item memang belum jadi. Yap, wah ini look. Untung aja ada Tonros, kalau tidak akan ada satu pukulan yang masuk ke dalam ulu hati terdalam yang dimiliki oleh Lancelot. Tapi sekarang Daironnya ada penalti zone langsung dikeluarkan pula. Luke masih berhasil bagi daerah tersebut tapi Dairon tidak akan membiarkan. Di mana tadi ada pergerakan yang dimiliki oleh Lemon terlalu maju ke bagian depan. Ada flicker yang udah dikeluarkan. Mulai terjebak di daerah tersebut tapi Aboy malah Aboy menjadi korban pertama first blood by Samsung Galaxy 34 dan 54 5G. Yap, ini perbedaannya sama-sama. Dapetin mid lane-nya cuman first blood ya dan Versik tertumbuk oleh Luke. Oke, sprint di pop up langsung maju tadi. Yap, dan kalkulasinya mateng. Matang banget. Tahu punya damage besar untuk bisa menumbangkan Versik yang HP-nya juga nggak terlalu banyak tadi lagi tersisa Om. Benar, dan ini beda banget ya. Dimana dari Geek Farm mereka berhasil untuk menyetir juga bagaimana permainan dari Nile yang menurutku ini sangat-sangat agresif dan berhasil untuk mencuri source level yang bisa diambil oleh Versik. Wah, ini Geek Farm sudah mulai menemukan tempo permainan mereka. Oke, dan first item Aboy tadi ada NOD Necklace of langsung. Durance, Iya. NOD. Respect. Karena sekarang mungkin yang punya badan Dairon. Yep, Dairon, mohon maaf lahir dan batin, diperciut dulu kali Richard. dikecilin dikit ya. Iya, lifestyle-nya dikurangin. Dan untuk sejauh ini Geek Farm memimpin dengan adanya 2 poin pick off tapi Wave Dragon. Oke, itu dia Wave Dragon yang masuk ke dalam tubuh dari Rafaela. Sementara di bagian belakang Epic Spin dia connect lagi ke dalam tubuh dari Skylar. Skylar terjepit dia tersebut. Mau pergi ke arah mana? Skylar pun masih bertahan sejauh ini. Satu hit terakhir. Skylar hampir saja berhasil selamat.
Hampir ya, karena memang kegeser juga tapi Naomi. Oke, Naomi satu yang terakhir. Naomi pun berhasil dihancurkan tapi Markinya pun berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja sekarang Lemon 1v1 situation melawan dengan Nail. Lemon berhasil dihancurkan tapi pada berbeda. Ada Turtle berhasil langsung diamankan antara Luke dan juga Aboy. Mereka bekerja sama untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa bagi daya tersebut. Dairon satu hit terakhir, 1 bar HP masih berhasil selamat tapi langsung dibakar begitu saja. Aboy. Wow, dan itu Holy Healing yang ngebuat dari Luke dan juga Aboy berani buat masuk. Dan Wave Dragon dihindari dengan flicker sehingga dihantarkan pulang aja. Iya, Aboy diantarin pulang. Makasih Bang Naomi. Gitu ya. Soalnya flicker sih. Ada flicker juga yang di pop up sama Aboynya. Yap, dan sekarang bagaimana? 11 naik lagi 2% tapi Skylar terjepit. Udah Marki yang siap untuk mengantarkan damage satu yang terakhir dan Skylar pun berhasil dihancurkan lagi tapi Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Marki tapi Marki masih berhasil kabur lagi, mundur lagi, selamatlah sudah. Ini Skylar udah jadi bulan-bulanan warga nih Om. Benar, ini tempo permainan juga langsung naik ya. Kalau kita lihat bagaimana banyaknya teamfight yang terjadi di posisi-posisi yang berbeda. Dari Geek Farm mereka masih tetap bisa melakukan split push. Bagaimana pergerakan Luke masih stay di top lane. Waduh. Baloy. Baloy terlalu dalam kah? Iya. Jauh banget loh. Ya, sangat-sangat dalam sekali tadi buat Baloy. Berusaha untuk mencari posisi yang bagus. Tapi Mark ini damage-nya sepertinya gak terbendung sama sekali ya. Oke, sementara untuk sekarang Skylarnya dengan nge-pop up lagi ke arah satu spin yang dimiliki. Berhasil selamat dan juga nge-trigger satu Netherlands yang dimiliki oleh Faramis. Yap. Iya. Game sebelumnya. Tadi ada Cloud yang bisa split push ini, sekarang Luke-nya bebas. Ya, Luke-nya bebas banget. Split push di atas dapat turret tanpa ada gangguan sama sekali. Ini gak ada yang berani untuk mendekat ke dia karena dia sustain, dia bisa kasih damage juga. Sedangkan fokus dari RRQ ada di bottom lane. Oke, ada 4 player sekarang di area bawah guna untuk bisa menghancurkan Karo Turtle tapi sepertinya masih belum berhasil. Nael sekali lagi dia mencoba untuk bisa nge-flank lewat belakang tapi sekarang untuk dari Skylar yang berhasil lagi dihancurkan. Bahkan untuk Naelnya masih berhasil selamat, ada penalti zone udah dikeluarkan pula. Sedikit lagi yang tersisa berhasil menghancurkan lagi pergerakan di mana tadi Dairon yang tidak bisa berbuat banyak. Namun untuk kali ini Markinya mendekati lagi pergerakan di mana Lemon yang tidak akan bisa mengatakan damage begitu banyak untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan Marki. Tapi Persik hadirnya tersebut ada shotgun yang sudah dilakukan double kill. Bahkan sekarang Luke langsung menjaga pergerakan dari Persik agar tidak bisa maju jauh lebih dalam. Ini Markinya dapetin triple kill, ini makin snowballing lagi harusnya walaupun memang udah sempat ke shutdown juga. Namun gerak dari Nile, flanking dari arah belakang. Wow, ya. Dan juga permainan dari Kari Marki ini agresif banget ya. Yap. Dia nabrak semuanya karena dia tahu power dari Kari itu sendiri. Maksimalin untuk efek pasif attack dia. Dan sekarang dari RRQ mau gak mau mereka harus lebih tahan dulu. Mereka bersabar di belakang karena Luke juga selalu memberikan satu split push dan dorongan dari dia ini selalu berhasil dan tanpa purple buff. Iya. Persik harus kehilangan purple buff. Yep. Hilang lagi purple buff, tidak ada bahan bakar sekarang Persik. Untungnya masih bisa menyamakan levelnya nih, tapi Tonros tidak kenakan siapa ber Skylar. Again and again. Terdorong FSB, tapi untungnya untuk kali ini Skylar masih berhasil bertahan. Ada Netherlands yang untuk dikeluarkan begitu saja. Skylar berhasil lagi dihancurkan. Tidak ada lagi satu defense yang sangat tinggi, namun sekarang coba lihat Markinya. Berhasil mengatakan damage begitu mengerikan, tapi untungnya Lemon masih berhasil pergi dari tersebut. Tapi Dairon akankah berhasil pergi dan juga selamat dari tersebut karena Dairon satu hit terakhirnya. Nail berusaha untuk bisa memberikan satu hit damage-nya, tapi Persik berhasil menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut. Iya karena dari spinning light wheel Marki ini ngejar juga sampai manapun mau kabur ke belakang. Dan Aboy kita lihat bagaimana hero power Om ini benar-benar dia tahu banget bagaimana menggunakan Faramis sampai ke seluk-beluknya. Ya, hero power, hero nyaman ya. Yang dipakai tadi oleh Aboy dan gagal. Hampir aja tadi bisa untuk mengeluarkan Way of Naomi. Iya tapi masalahnya The Way of Naomi follow up-nya tadi bersama dengan Lemon dan Lemon butuh banget jarak. Iya. Dan Lemon berulang kali kita melihat dia bisa ditempel oleh pemain-pemain Jepang. Itu dia. Kari dengan range pendek. Terutama Marki Om. Itu dia Kari. Pinter banget. Cecilian jarak dekat apabila tempel-tempelan. Buset kagak ada rasanya tuh bad impact kemana. Ke depan, namparnya kemana orangnya tepat di depan. Dan wah ini udah mulai tertekan kembali RRQ. Invasi-invasi terus terjadi dan Versi kembali harus kehilangan purple buff miliknya. Yap. Ini membuat RRQ mereka akan semakin sulit ya untuk bisa melakukan kontes nanti di lord yang pertama. Karena jelas ada perbedaan dari damage retry yang bisa diberikan.
Dan setup buat Geek Fam sudah mulai mengarah untuk mendapatkan objektif. Dan Luke sekali lagi menjadi salah satu pemain yang cukup menjengkelkan. Split push dapat objektif. Aha. Dan Berhasil lagi. perbedaannya juga di sini adalah di saat tadi kita lihat di game pertama ada Pakito dari Luke yang memang akhirnya nggak bisa melakukan split push dengan leluasa karena ada Yuzong. Tapi Yuzong dia bisa ikut fight dengan cepat, beda dengan Terizla. Palunya gede banget, jalannya jadi berat. Ada mobilitas yang berbeda. Aha. Holy Baptism tadi dikeluarkan. Namun untuk sekarang coba lihat. Langsung saja Aboynya berhasil selamat dan Nether Realm langsung dikeluarkan guna untuk bisa menyamakan lagi ke arah rekan-rekannya. Tapi FP Spin kali ini dikeluarkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Dairan berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk sekarang Skylarnya akankah berhasil sama pergi untuk daerah tersebut. Tapi Luke-nya masih menyisakan sedikit sekitar 2 bar HP. Dan itu pun berhasil untuk membantunya. Berhasil kabur dari area tersebut. Namun Versik akankah berhasil masuk ke dalam area dari Lord? Tidak dikasih waktu. Gak dikasih sama sekali, fokusnya menuju ke arah satu inner turret di top lane. Wow. Hampir aja, untung ada Tonros yang tepat waktu loh. Iya, dan ini RRQ kembali harus menunggu sampai ke menit 20 lagi harusnya. Dan ini bakal lebih berat lagi buat RRQ karena mereka gak punya badan. Kita melihat tadi indeksnya bagaimana. Mereka gak punya sesuatu yang bisa nahan di depan kecuali Dairan. Dan Dairan pun menjadi bulan-bulanan warga dari Geek Farm. Apalagi tadi item pertama apa langsung NOD kan. Iya. Sangat-sangat respect sekali ya. Dari item build-nya juga NOD ada Clock of Destiny dengan Lightning Cruncher. Tujuan berikutnya untuk Aboy dan ini dari goldnya kita bisa melihat mereka udah unggul. Apalagi gold dari Luke itu udah unggul bersatu item. Wah. Ada Blade Armor, Domi Ice juga sudah ready di sana. Dan ini menjadi tugas berat buat RRQ. Tugas mereka sebenarnya ya nahan bagaimana caranya sampai dengan late game. Tapi Iya. untuk sementara waktu kalau mereka ditabrak mereka bisa tumbang karena ada item difference yang terjadi. Yep. Dan juga Lord. Naomi-nya susah ya. Itu dia. Lord hanya tinggal masuk lagi. Lord bisa saja memberikan pada untuk mereka bisa menghancurkan ke arah satu base utama yang ada di bagian tengah. Tapi Dairan tadi penalty zone yang gak kena karena siapapun. Baloy, ada lagi sebuah epic crossbow yang dikeluarkan oleh Skylar. Tapi ternyata semuanya pun masih belum membuahkan hasil. Gini, Geekfam, 8.500 keunggulan. Wah, Versik. Oke, itu dia. Sebuah pertempuran akan kembali terjadi? Tidak. Tapi Luke-nya mulai masuk lewat dalam. Luke terlalu berani. Namun sekarang penalti zone guna dikeluarkan pula oleh Dairan. Masuk kali ini adalah dia berhasil untuk menyelamatkan di mana. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Gipa. Mereka semua masih stay dan juga sangat-sangat lipat di nama yang tersebut akan double kill. Didapatkan oleh Luke. Tapi the way of Naomi belum juga keluar sampai sekarang. Tapi Nael melihat dari kejauhan. The way of Naomi. Luke-nya berhasil dihancurkan. Tersisa 4 player melawan 3 player. Yap, high ground-nya masih cukup kuat tapi Marki. Oke, Markinya sudah mengatakan damage begitu maksimal. Bahkan untuk kali ini Lemon dan pergi ke arah mana? Ada efek slow. Marki, Di Marki, dalam Marki. tubuh dan Marki. Marki. Langsung saja auto fokus dan game. 2 sama. Marki, mari kita langsung hancurkan base-nya dengan Wind of Nature yang aktif. Gak peduli sebagaimana damage diterima. Tapi menjadi 2 sama dan fasilitas akan kembali digunakan. Menjadi match point nantinya untuk kedua belah tim. Wow. Geek